Baik, di video kali ini kita akan membahas apa langkah yang paling pertama yang perlu kita ketahui agar supaya kita bisa menjadi seorang mentor Fitra Dietary Program dengan baik. Maka yang pertama adalah kita pastikan dulu, ya, pastikan dulu semua video-video itu kita sudah nonton atau mungkin bisa kita ulang-ulang sampai kita benar-benar paham. Lalu kemudian kita perlahan-lahan melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Kalau bisa semuanya, dilaksanakan semuanya. Tapi kalau memang belum bisa, jangan tinggalkan semuanya. Lakukan sebisa kita. Mulai dari apa yang paling kita bisa. Lalu kemudian ajarkan yang paling kita bisa itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tapi sebelum kita mengajarkan ke orang lain, kita harus tahu dulu kenapa ya kita perlu menjelaskan informasi ini kepada orang lain. Apa alasannya? Kenapa perlu kita ya sampaikan kepada anak kita, kepada pasangan kita? Maka alasan yang paling baik dan paling tepat adalah kita ingin mengharapkan cinta dan ridhonya Allah. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan satu ilmu kepada orang lain, lalu kemudian orang itu mengamalkannya, membuat dia menjadi semakin sehat, menjadi mudah beribadah, menjadi gampang mencari nafkah, tentunya itu akan mendatangkan ridhonya Allah dan insya Allah pahala dari amal jariah, dari ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, orang yang mengamalkan lalu kemudian mengajarkan ilmu, maka semua makhluk ya, mulai dari malaikat sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakannya. Nah, kebayang nggak kalau malaikat dan semua makhluk mendoakan kebaikan buat kita? Kemudian yang ketiga, ya, makanan ini adalah sesuatu yang pasti semua manusia itu melakukan aktivitas makan. Nah, makanya ketika kita berdakwah, cara makan yang benar, cara makan yang sesuai fitrah, insya Allah itu akan jauh lebih mudah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Semua orang dengan kalangan seperti apapun bisa menyampaikannya. Ya berbeda ketika misalnya sebuah keilmuan ya, misalnya kayak kedokteran, saya di kedokteran gigi atau di farmasi atau dimanapun, memang harus melalui tahapan keilmuan di fakultas ya, di kuliahan baru bisa menyampaikan ya ilmunya. Tapi insya Allah kalau pola makan siapapun bisa. Ya, orang tua bisa menekankan kepada anaknya, ya, anak juga bisa memberikan saran kepada orang tuanya, ya, seorang pasangan juga bisa memberikan kepada pasangannya, tapi kan metodenya beda-beda. Kalau ke anak itu kita bisa langsung, karena berada di bawah kendali kita lah ya. Kalau pasangan nggak bisa, gitu. Apalagi ke orang tua, cara penyampaiannya pasti beda-beda. Maka insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas ya, setelah di video ini kita kuatkan dulu niat kita ya, masing-masing kita gali ya. Jangan sampai anak-anak kita itu seperti kita, yang sadar akan kesehatan setelah Allah uji dengan sakit. Nah, tentunya kita tidak mau anak kita sakit dulu baru dia sadar kesehatannya kan ya. Harapannya anak-anak kita itu ya bisa sehat tanpa harus melalui sakit gitu ya. Bisa sadar terhadap kesehatannya tanpa dia harus sakit. Karena kalau dia sakit kan kita juga sedih melihatnya. Oke, insya Allah di video selanjutnya kita akan ngebahas ya langkah-langkah selanjutnya setelah kita menemukan niat yang tepat kenapa kita harus ya menyampaikan informasi ini kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi sebagai PR-nya setelah menonton video ini silakan ditulis ya eh, the big why gitu ya, alasan yang paling besar. Misalnya saya mau anak saya itu bisa sehat. Nah pertanyaannya setelah itu kenapa memangnya kalau anak kita sehat? Nah kalau dia sehat dia bisa belajarnya lebih optimal. Lalu kemudian kalau dia belajarnya lebih optimal, dia bisa lebih pintar lah gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa dia memangnya kalau dia lebih pintar? Oh kalau dia lebih pintar, nanti menghafal Qur'annya lebih cepat. Nanti kalau memahami fikih, memahami ilmu-ilmu itu jadi mudah gitu. Kita gali lagi kenapa gitu ya.
Oh ya, kalau dia lebih menghafal Quran, kemudian, ilmunya jadi lebih gampang, wah nanti dia kalau besar nanti dia jadi ulama, jadi ilmuwan. Kita gali lagi nih, terus kalau dia jadi ulama, jadi ilmuwan, memangnya kenapa? Wah, dia nanti bisa memberikan karya yang banyak buat umat. Dia nanti bisa bisa membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanti bisa menjadi khalifah di muka bumi. Nah, emangnya kenapa gitu? Kalau kalau nanti mereka itu bisa jadi punya banyak karya, membanggakan Rasul, kemudian bisa menjadi khalifah di muka bumi, emangnya kenapa? Nah, mudah-mudahan saya bisa masuk surga bareng dia. Nah, itu kalau ditarik gali di apa ya, benang merahnya, ternyata memperhatikan mengajarkan pola makan kepada anak saya, efeknya saya panjang gitu ya. Sampai nanti mereka jadi pintar, mereka jadi cerdas, mereka jadi banyak karyanya, mereka membanggakan Rasul, menjadi khalifah di muka bumi, lalu kemudian mereka menarik kita masuk ke dalam surga. Ternyata diawali dengan ngajarin dia cara makan yang benar, biar mereka jadi sehat. Nah, ini cara menggali, ya menggali kenapa kita harus ngajarin pola ini. Nanti digali ke pasangan, ya. Nanti digali kenapa kita harus ngajarin ini ke orang tua. Misal ke orang tua ya, ya saya perlu ngajarin ini ke orang tua supaya dia sehat. Emangnya kenapa kalau orang tua kita sehat? Nah, supaya dia bisa menikmati masa tuanya. Emang kenapa kalau kalau dia bisa menikmati masa tuanya? Nah, dia mudah-mudahan bisa melihat hasil didikannya, ya, seperti saya dan cucu-cucunya. Dia bahagia melihat itu. Lalu emang kenapa kalau dia bahagia? Wah, dia bisa lebih tenang, bisa lebih ibadahnya optimal, gitu ya. Emang kenapa kalau memang dia bisa tenang, bisa ibadahnya optimal? Nah, dia insya Allah dengan apa di akhir usianya bisa bisa apa bisa bahagia ya, lalu kemudian mati husnul husnul khotimah, kemudian masuk ke dalam surga dengan jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Ternyata apa? Dimulai dengan kita ngajarin pola makan yang benar kepada orang tua kita, ternyata efeknya panjang gitu ya. Efeknya luas, efeknya besar. Kita bisa menjadi ya qurrata ayun buat mereka tuh. Ya, kita menjadi penyejuk matanya. Dia bisa menikmati sehat di usia tuanya, bisa sepanjang usianya dia bisa ibadah, lalu kemudian sekiranya Allah pun menakdirkan meninggal, meninggal dalam keadaan ibadah, bersyukur kepada Allah, jiwa yang tenang, sehingga harapannya orang tua kita masuk ke dalam surga, gitu. Ternyata hanya diawali dengan ngajarin pola makan yang benar, yang sesuai fitrah. Nah, itu digali ya, masing-masing digali supaya menemukan niat ya yang kuat ya, alasan yang paling besar kenapa kita perlu mengajarkan pola ini kepada orang-orang yang di sekitaran kita. Nanti di list masing-masing ke sahabat, ke pasangan ya, kepada saudara ya dan orang di sekitaran kita sehingga nanti kita menjadi punya alasan yang kuat untuk mengajarkan ilmu ini kepada mereka. Oke, bismillah ya. Saya tunggu nanti catatannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.